Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya, Dwi Alisa Jingga, nomor absen 14 dari kelas 11 MIPA 7, akan menyampaikan sebuah video materi tentang karya tulis ilmiah. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud karya tulis ilmiah? Apa tujuannya dan bagaimana strukturnya? Yuk kita simak videonya dan pelajari materinya bersama-sama. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan berlandaskan teori dan metode-metode ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah yaitu menginformasikan kepada para pembaca terkait permasalahan yang sedang dibahas dan membenarkan suatu fakta yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 9. Yang pertama, reproduktif. Reproduktif yaitu ditulis oleh penulis dan dimaknai oleh pembaca. Maksud dari dimaknai oleh pembaca yaitu si pembaca harus langsung paham mengenai materi yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Tidak ambigu di sini supaya pembaca tidak kebingungan akan isi yang telah dibahas. Yang ketiga, tidak emotif. Tidak emotif berarti tidak memiliki perasaan khusus atau perasaan tersendiri bagi penulis. Mengapa demikian? Karena dalam karya tulis ilmiah merupakan karya yang berdasarkan hasil atau berdasarkan riset penelitian, bukan dari perasaan seseorang atau bukan dari perasaan penulis. Yang keempat, menggunakan kata baku. Menggunakan kata baku atau menggunakan kalimat baku dalam karya tulis ilmiah ini sangatlah penting untuk menjaga keefektifan suatu kalimat. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, dekoratif. Dekoratif yang berarti suatu kata atau suatu kalimat yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, bersifat kohesi. Maksud dari kohesi yaitu tidak bertele-tele dan harus tepat menuju kepada sasaran dan jangan jadi menyimpang. Yang kedelapan, bersifat objektif. Maksud dari objektif yaitu penggunaan tata bahasa Indonesia yang digunakan harus baik dan benar dan tidak membuat para pembaca kebingungan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang efektif. Menggunakan bahasa yang efektif juga sangatlah penting agar para pembaca memahami isi dari karya tulis ilmiah ini. Macam-macam karya tulis ilmiah ada 7, diantaranya yaitu makalah. Makalah biasanya berisikan informasi berdasarkan data yang valid dan benar. Yang kedua ada artikel. Artikel biasanya dimuat dalam jurnal. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan hasil karya mahasiswa yang isinya atau yang teorinya sudah disampaikan sebelumnya. Yang keempat ada kertas kerja. Kalau kertas kerja yaitu sama seperti makalah, namun pembahasannya lebih mendalam. Yang kelima, ada paper. Paper adalah istilah khusus untuk mahasiswa untuk menyebut makalah. Yang keenam, ada tesis. Tesis yang berarti hasil karya mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2. Yang ketujuh, ada disertasi. Disertasi diperuntukkan untuk mahasiswa program studi S3. Struktur karya tulis ilmiah. Strukturnya yaitu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi atau pembahasan, dan yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Pendahuluan. Pendahuluan dalam karya tulis ilmiah biasanya terdiri dari pokok pemikiran atau teori dasar yang akan dibahas dalam isi atau pembahasan. Yang kedua, isi atau pembahasan. Dalam karya tulis ilmiah ini, isi atau pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab atau bisa juga lebih karena tergantung masalah yang akan kita bahas. Bagian ini juga merupakan bagian inti dari karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga, ada penutup atau kesimpulan. Pada bagian penutup atau kesimpulan, biasanya hanya terdiri dari 1 bab dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Dalam kesimpulan ini, tidak boleh terlalu panjang
karena kesimpulan merupakan hasil analisis dari bagian isi. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan permasalahan yang berlandaskan teori dan metode-metode ilmiah. Tujuannya untuk menginformasikan kepada para pembaca mengenai suatu permasalahan yang sedang dibahas atau yang sedang hangat diperbincangkan. Penulisannya pun harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan kalimat yang efektif serta baku, sehingga tidak membingungkan para pembaca. Macam-macam karya tulis ilmiah juga diantaranya seperti skripsi, paper, kertas kerja, disertasi, makalah, artikel, dan sebagainya. Selain itu juga dalam penulisan karya tulis ilmiah harus bersifat objektif dan sistematis. Maksud dari objektif yaitu harus menggunakan tata bahasa yang benar dan sistematis itu harus sesuai dengan unsur supaya terstruktur. Saran saya, untuk membuat karya tulis ilmiah ini, para penulis harus menyajikan informasi yang sedang hangat diperbincangkan, disertai fakta serta data yang valid. Dalam penulisannya pun harus sesuai dengan ejaan atau harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuannya yaitu untuk menarik minat baca seseorang dengan beragam manfaat. Kita sebagai para penulis pun harus dituntut untuk berpikir kritis serta meningkatkan pola kreativitas. Itu saja video pembelajaran karya tulis ilmiah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan bisa diperoleh manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.